Baiklah, mengawali acara pada hari ini, jadi kami mengundang Bapak Kasdin Lato untuk bisa memberikan arahan kepada Bapak di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan hari ini Bu Dr. Sri Ibrahim. Beliau adalah pengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian yang kami hormati Dr. Sri Yolanda, jadi sama-sama Sri ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi seperti biasa di akhir tahun Lapas Gorontalo ini yang terakhir menyelenggarakan kegiatan penyuluhan. Terakhir menyelenggarakan penyuluhan tentang kesehatan. Kalau di lapas lain itu sudah melaksanakan. Kenapa? Memang ini sesuai dengan situasi waktu kehadiran dari Bu Dr. Sri Ibrahim. Kemudian kami sangat apresiasi ke beliau sudah sering datang dengan kita. Tentunya ini merupakan kebanggaan dan terima kasih yang dari kami Bu Dokter, mulai dari memberikan pelatihan kepada para kader kesehatan, walaupun kadernya tinggal satu, yang lain tinggal di ekor, tapi tidak ada masalah. Karena bukan kader ini, tapi kita semua adalah kader. Jadi jadikanlah diri kita sebagai kader daripada kesehatan yang ada di lapas kelas 2 Gorontalo. Nah, kenapa kemudian kita laksanakan di akhir tahun? Kemudian mengambil konsep tentang bagaimana mengendalikan stres, karena sudah hampir 365 hari kita berada di tempat ini, tentunya banyak faktor-faktor psikis yang mempengaruhi kita. Seperti saya sampaikan kemarin pada saat kita riada, bahwa berdasarkan hasil penelitian, entah ini benar atau salah, tetapi ini penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi, bahwa manusia itu dia berbicara dengan dirinya sendiri itu sebanyak 50.000 kali dalam sehari. Nah, bayangkan 50.000 kali. Jadi Bapak jaga baca cerita dengan diri sendiri itu 50.000 kali dalam satu hari. Karena lepas sedikit kita baca cerita. Nggak ada orang di sana, kita baca cerita dengan diri kita. Ya. Dan itu adalah sunatullah, artinya alami. Tetapi kemudian di sana bahwa kalau yang kita bicarakan dengan diri kita sendiri itu hal-hal baik, ya hal-hal baik, ya tentunya kemudian berdampak pada keadaan kita, apakah kita kemudian menjadi bahagia atau tidak. Tapi kalau yang kita bicarakan itu yang kurang baik, misalnya bicarakan mungkin ada perasaan yang kemudian mengakibatkan marah dengan orang lain, dan itu kemudian dibicarakan terus dengan diri sendiri, maka tentunya kita akan mengalami stres, ya. Tentunya kita akan mengalami gangguan kesehatan mental karena hati kita sakit, tidak bahagia saat itu. Nah, mari kita di akhir tahun ini kita lakukan itu dengan zikir. Coba dialihkan bahasa kita itu ke zikir. Allah, Allah. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran negatif yang muncul. Coba dipindahkan ke situ. Sebut terus nama Allah. Ya, Allah itu selalu terasa semakin dekat dengan kita. Saya kira mungkin itu tidak banyak. Terima kasih Bu Dokter, apresiasi kami. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Dokter akan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya kita akan masuk ke materi di akhir tahun, ya, penyakit akibat stres. Tetapi sebagai penghargaan kami kepada kader yang mengakui sampai hari ini, jadi akan mendapat door prize pertama. Kepada dua kader disilakan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi door prize hari ini adalah sumbangan juga dari teman-teman WBP yang insya Allah kita doakan bersama akan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang pertama. Amin.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Lapas dan juga beserta staf dan sejawat saya, Dr. Sri Yolanda, yang teristimewa, warga binaan. Kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami diberikan suatu kesempatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa biar kita bisa bertemu di tempat ini, tempat yang mulia di dalam masjid ya. Alhamdulillah juga ya, hari ini kita juga akan berbagi ilmu ya. Saya di sini hanya berbagi saja, bukan yang paling pintar, tapi kebetulan kami bersama-sama Dr. Yola ya akan memberikan sedikit ya ilmu di dalam pendidikan yang sudah kami lewati ya. Hari ini juga kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan penyakit akibat stres ya. Tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Kasninda tadi bahwa stres itu bisa terjadi pada setiap orang ya. Atau barangkali kita kenal dengan kapan kita ada stres? Kalau ada masalah, ya. Kapan masalah datang? Bisa setiap saat, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah sesuatu yang diharapkan berbeda dengan yang kenyataan, ya. Jadi contohnya, saya hari ini mau datang ke lapas, ya. Rencananya jam 8. Tapi tiba-tiba saya tidak bisa datang jam 8 karena ada halangan. Itu masalah atau tidak? Masalah, ya. Tapi di dalam pengertian masalah ada tingkat masalahnya. Apakah dia besar, kecil, sedang, ya, tergantung masing-masing dari kita menerima masalah tersebut. Ada orang pikir dia masalah kecil, tapi orang lain bilang ini masalah besar buat saya, ya. Jadi itu akan tergantung pada masing-masing orang. Dan memang dalam agama kita Islam bahwa cobaan, ya, masalah itu bisa dibilang cobaan juga ya. Ya, cobaan itu bukan hanya susah, ya, tetapi juga senang, ya, betul. Jadi kita harus menerima segala ketetapan Allah dengan kekuatan diri kita, ya, dengan ilmu yang kita punya, ya. Jadi kapan dia menerima soal itu jadi sulit, berarti tergantung dari si orang tersebut. Nah, kalau misalnya masalah sudah banyak, tidak terselesaikan, maka akan timbul penyakit. Tadi Pak Kasim sudah bilang, ini penyakit akibat kesehatan mental, betul? Ya, betul. Jadi diri kita ini dibagi lagi menjadi fisik, ya. Jadi tangan, kepala, badan, ya. Semuanya ini fisik, ya. Fisik, mata, telinga, ya, organ-organ yang di dalam yang kita punya itu namanya fisik. Kalau mental itu adanya di mana? Di dalam diri kita,
ya, mental kita, ya, kita punya jiwa kita, ya. Jadi manusia yang sehat adalah manusia yang sehat secara fisik dan juga secara mental. Itu tidak bisa tertangani, tidak bisa ya dipisahkan. Nah, kapan dia akan saling menunjang itu tergantung dari kita masing-masing, ya. Coba, ini maaf ya, kalau usia lebih dari 50 tahun, kadangkala sudah sakit-sakit apa? Kaki, ya kaki dulu kaki. Jangan sampai ginjal dulu, semua parah itu. Sakit kaki ya, misalnya. Mulai datang ujang ya. Sekarang ini tidak ada ujang ya. Cuma 2 musim sekarang ini ya. Panas sekali. Nah, kita ya, misalnya sakit kaki ya. Kalau panas-panas begini orang tua bilang rompi kaki tidak sakit. Tapi kalau mulai datang ujang ya, mulai dibilang asam urat, sakit lagi ya. Tapi kalau tidak hujan, kemudian kita duduk-duduk, kemudian kita bilang sakit kaki, padahal tidak sakit ya, sakit kaki, mau jadi sakit itu kaki, ya. Jadi ada hubungan antara fisik dan kejiwaan kita. Kapan kita akan menyelaraskan keduanya? Yaitu misalnya kalau kita sakit, ya, kita merasa panas, pikiran kita, fisik kita sudah terganggu. Waduh, panas ya. Tapi otak kita akan mengatur apa yang harus kita lakukan kalau panas. Banyak minum dulu, ya. Banyak minum dulu. Kalau tidak turun-turun, ya, berarti harus pergi ke klinik atau ke dokter atau ke petugas kesehatan yang lain. Nah, ini penting menyelaraskan antara fisik dan mental. Jadi kita siap. Padahal itu masalah ya. Masalah, saya panas berarti ada masalah di tubuh kita. Kita harus mengenal tubuh kita. Kalau ada masalah, sakit kaki berarti ada komunikasi ya, fisik dengan mental. Apa yang harus kita lakukan? Mencari ya solusinya ya. Nah, kapan juga mental itu sangat mengganggu? Kapan ya? Kalau misalnya kita stres, ya, stres banyak sekali masalah yang harus dipikir. Misalnya saya, ya, banyak sekali tugas yang harus saya lakukan. Saya mungkin akan menerima stres itu, ya, dengan memilah-milah apa yang harus saya lakukan duluan. Ya, saya tidak boleh langsung A, B, C, D satu kali bikin kan? Kita harus pilih yang ini yang duluan. Berarti ini yang harus saya lakukan. Berarti stres itu akan membantu diri saya untuk menyelesaikan semua masalah yang saya punya. Tugas-tugas itu masalah loh. Ya, pekerjaan itu masalah. Jadi tidak ada kata senang. Ya, mungkin senangnya menerima gaji, tapi gajinya nanti sudah ada tempat-tempatnya yang mau dibayarkan. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan stres? Tadi sudah banyak saya cerita, ya, sesuatu tekanan dalam diri kita, ya, yang mendorong pikiran kita maupun fisik kita, ya, melewati ambang stabil, ya. Jadi kalau cuma masalah suruh absen, tidak ada, sudah biasa itu, ya, stabil berarti, ya. Suruh absen kayak tadi, kita antri, sudah biasa. Ya, berarti kita sendiri tidak stres, ya. Menghasilkan penyesuaian diri dalam diri individu. Jadi maksudnya yang seperti tadi, respon saya langsung mengerjakan. Tapi ada yang stres, dia tidak mau pergi. Pak absen lagi, pelala lagi, Pak antri. Tunggu ke belakang Jo, nanti paling terakhir Jo. Ya. Nah, itu adalah penyesuaian diri dalam diri individu itu, orang itu, ya. Dan itu memang kita hormati, ya. Mungkin dia nanti antrian ke belakang saja, tapi ada yang lain, mesti cepat-cepat pergi. Saya coba antri duluan, ya.
karena ada yang saya mau kerjakan. Oke, good. Jadi masing-masing orang akan punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah atau stres ini. Ya, nah, apa yang memicu? Ya, misalnya tekanan. Ya, jadi tension, tekanan, ya, kita rasa tegang atau tekanan mental diri kita. Misalnya, ya, mau absen, sudah rasa tidak enak, ya, hari-hari absen pasti, ya, seperti itu contohnya. Ya, tapi ada yang bilang ada sudah biasa, tidak masalah ini absen, bukan masalah buat saya, kita ikuti saja. Ya, berikutnya frustasi, dia kecewa karena mungkin ambisi atau cita-cita kita terhambat oleh sesuatu dan mungkin mengalami kegagalan. Ya, ini keadaan penyesuaian dalam diri di mana tingkatnya itu tidak jatuh di dalam penanganan stres dalam diri sendiri yang normal, ya. Jadi kalau stres itu membuat kita lebih baik, akan mengerjakan sesuatu dengan baik, itu stres yang pada tingkat yang baik. Tapi pada saat stres itu datang kemudian kita tidak mau menghadapi dan mencari solusinya, maka lama-kelamaan kita akan frustasi. Ya. Jadi kalau sesuatu kerja kita lakukan kemudian gagal, ya, kita tidak dinilai tidak baik. Kalau kita menerima bahwa ini kegagalan memang sudah hasil pekerjaan kita dan kita siap untuk memperbaikinya, maka kemungkinan kita tidak akan frustasi. Jadi dalam diri kita setiap masalah kalau kita gagal, kita kecewa, maka kita akan berniat untuk memperbaikinya, ya. Jadi kalau manusia sudah berprinsip seperti itu, ya, pasti manusia juga akan bisa memberikan maaf pada orang lain. Sedangkan Allah kita maha pemaaf, apalagi kita manusia, ya. Apalagi konflik. Ada yang babakalai di sini? Tidak ada, ya. Tidak ada. Mungkin berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat, tapi itu bisa disesuaikan. Jadi rasa tegang, ya, cemas, ya, atau ada dua pilihan yang harus kita pilih, itu konflik. Saya ini mau suka tidur, tapi habis itu saya mau suka mengaji. Konflik, ya. Ini setan, ini yang baik, ya. Yang mana ini konflik? Mau memilih ini. Jam 2:30, semua dekat subuh. Ustadz bilang 1:30 malam bagus, ya. Mau kita sholat, tahajud, mau kita istighfar, ya. Itu, tapi setan bilang tidur terus, dia kipas 4 orang supaya tidur terus. Ini konflik, ya, konflik. Kapan kita akan stres? Nanti DP besok. Tak tidur lagi, ya. Jadi stres. Kapan kita perbaiki? Sebentar lagi kita janji, saya akan perbaiki. Ya, krisis ini yang paling berat, sesuatu yang mendadak, ya. Dan kita tidak bisa mengatasi di luar kemampuan kita. Misalnya tiba-tiba ada tidur enak-enak kena stroke ringan, ya, kena stroke ringan. Ini krisis, orang pasti dia akan frustasi dan stres berat. Besok paginya kaki dan tangan sudah lemas, sebelah kanan tidak bisa digerakkan. Waduh, pasti ini krisis dalam diri. Ya, biasa jalan biasa, sekarang jalannya sudah ingat-ingat sudah pasti akan mendapat bantuan dari orang lain. Nah, sekarang kita lihat, ya, apa saja penyakit-penyakit yang dimaksud di dalam stres. Yang pertama sakit kepala. Ya, sakit kepala. Kalau sering-sering sakit kepala, ya, dicari dulu. Apakah ini akibat stres atau memang fisiknya sudah meminta ada sesuatu bentuk komunikasi. Bisa jadi sakit kepala merupakan suatu bentuk komunikasi dari tubuh kita mengatakan bahwa ada masalah di dalam tubuh Anda. Ya, contohnya belum makan. Ya, belum makan bisa sakit kepala? Bisa, ya.
kita evaluasi berarti kalau sakit kepala ini apa DP penyebab. Kurang minum, bisa ya, dehidrasi, ini banyak minum di depan. Dehidrasi bisa sakit kepala, apalagi kurang tidur, tidak punya duit, sakit kepala baking ini ya, kas kosong misalnya, akhir tahun banyak utang, sakit kepala, itu stres. Tapi yang normalnya di kita harus cari dulu penyebabnya sakit kepala ini. Mungkin saya belum makan, mungkin saya ya. Jadi yang laki-laki bukan lagi kepala yang lain ya. Ya, mohon maaf ini di luar karena saya bicara kesehatan ya. Ya. Kemudian apa kira-kira yang membuat sakit kepala ya? Rasa tegang, ya. Kalau stres ini ya, migrain, kesemutan di bagian kepala sebelah kiri, di sebelah kanan, rasa aduh kram-kram. Ini biasanya akibat stres. Ya, kalau sudah makan, tidur biasa, kenapa ini sakit kepala? Ya, berarti ini sudah stres. Mau minta obat sakit kepala sama dokter. Ditensi dulu, ternyata 160. Tekanan darah tinggi, tapi efek dari kecemasan, stres itu meningkatkan tekanan darah memang. Ya, tapi tidak tinggi-tinggi. Bagi yang sudah punya tekanan darah tinggi berarti dia akan lebih naik lagi tekanan darahnya. Flu. Tidak ada yang flu di sini ya. Sudah lari corona ya. Banyak. Kita memang alhamdulillah corona katanya sudah tidak meningkat, tapi belum ada pernyataan dari pemerintah bahwa sudah selesai ini. Kalau kita ada pernyataan dari pemerintah bahwa sudah selesai ini virus corona, berarti sudah selesai, tapi kayaknya ini belum. Jadi kenapa dia flu? Karena kalau misalnya kita stres, ada yang namanya itu hormon kortisol, dia itu akan meningkat. Jadi kalau kita stres, ya kita ada sesuatu yang membuat kita harus menyalahkan sesuatu, itu hormon kortisol itu akan meningkat. Ya, marah ya. Kemudian inilah yang menyebabkan kekebalan tubuh kita jadi turun, akhirnya gampang flu. Ya. Jadi bagaimana caranya menangani? Berarti harus kita mengatasi diri kita, ya, pola hidup kita, mulai dari makan, ya, tidur yang cukup, ya, kemudian apalagi tidak merokok, tidak ada alkohol, tidak ada narkoba, ya, kemudian aktivitas kita seperti hari ibadah, ya, olahraga ada di sini ya. Dan yang menghindari stres, maka pola termasuk itu akan menjaga kekebalan tubuh kita, ya. Apalagi ada yang kita lakukan atas ini, Pak itu, ada pilihannya, nomor 3-nya tidak kelihatan. Jadi yang ketiga ini adalah tanda-tanda kelelahan kronis, ya. Tanda itu berupa rasa lemah, ya, lemah, kayak malas-malas, ya. Kemudian rasa mengantuk terus, ada yang mengantuk terus ini, tidur-tidur, tidak bangun-bangun. Tidak mau pergi di mana-mana, pokoknya berguling terus. Nah, ini kelelahan kronis, kelelahan rasa lelah yang lama, ya. Kemudian mungkin paling banyak ini gangguan tidur, ya, gangguan tidur, ya, karena stres itu membuat otak kita banyak sekali tuh pikiran, ya, dan emosi kita, emosi bahwa ingin marah, sedih, kecewa, rasa gagal, ya, nah itu harus kita tapiskan semua, ya. Kemudian, mohon maaf, ini masalah kesuburan. Jadi, stres akan membuat juga, ya, para pria dan wanita itu tidak mendapatkan anak, ya, stres, ya. Kemudian, siklus menstruasi dari wanita juga bisa terganggu dan terjadi ejakulasi dini, artinya, ya,
sperma yang disemburkan itu lebih cepat, tidak bisa dipertahankan, ya. Jadi misalnya baru sapu-sapu, ini maaf ya cerita di luar, baru sapu-sapu tiba-tiba sudah, ya itu namanya ejakulasi dini. Kemudian sakit punggung, siapa sakit punggung di sini? Ayo, banyak, ya. Jadi kalau sakit punggung itu biasanya kita secara fisik itu tegang, ya. Jadi biasa terjadi di bahu, di punggung, sampai akhirnya di bagian belakang ini, ya, di bokong, ya. Jadi kalau ada yang suruh uru-uru di situ berarti lagi stres dia ini. Sakit punggungnya, ya. Ada yang jahat tukang bau uru jago di sini? Ada. Masya Allah. Berikutnya adalah penyakit yang disebut kelebihan berat badan, obesitas, ya. Jadi kalau orang stres, kortisol yang tadi itu meningkat, ya, akhirnya dia nafsu makan meningkat juga, ya, dan suka sekali makan yang manis dan yang berlemak, ya, yang manis dan berlemak, ya. Ini juga harus kita perhatikan, ya. Gangguan pencernaan, ya. Jadi sudah berapa tadi penyakit yang akibat stres? Yang pertama apa? Sakit kepala. Yang kedua apa? Flu. Yang ketiga apa? Kelelahan kronis, ya, kelelahan kronis. Yang keempat apa? Belum popo ini belum. Keempat apa? So lupa dokter. Dokter ini cepat sekali. Kita lihat lagi. Ya. Ya. Insomnia, good. Gangguan tidur. Yang kelima apa? Ya, masalah kesuburan, ya, ejakulasi dini, gangguan siklus haid perempuan. Yang keenam, sakit punggung. Yang ketujuh, nah, kalau ada yang menyebutkan semua ini mau dapat hadiah pun. Jadi, ya, obesitas tadi, kemudian gangguan pencernaan, banyak sakit mah ini. Dokter, sakit mah hari-hari pergi Pak dokter, ya, karena lambungnya itu, ya, sering terisi dengan gas, ya. Ada yang tidak sakit mah dok, tapi tiba-tiba keluar angin di mulut misalnya, sering-sering, itu gangguan pencernaan, ya. Ada juga yang mungkin sampai berak-berak hitam. Kalau berak-berak hitam berarti sudah luka ususnya. Tandanya apa? Berak hitam, ya, warnanya memang hitam dan baunya bau kayak amis begitu. Ya, itu artinya lambung kita sudah banyak gas, ya, menyebabkan luka di dalam dinding usus. Luka tersebut mengeluarkan darah. Karena bercampur dengan asam lambung, jadi warnanya jadi hitam. Jadi dokter, kalau misalnya berak merah-merah dan berupa darah, kalau orang luka, itu sakit apa dok? Itu biasanya asal dari darahnya itu ada di bagian bawah, bukan di bagian atas. Kita tahu lambung itu bagian atas kita. Jadi arahnya ada di sini, ya, di dada bagian bawah. Sesudah rusuk-rusuk kita itu lambung. Sebelah kiri dia paling besar. Ya, nah kalau dia di bagian bawah perdarahannya bisa saja itu namanya ambeien, ya, ambeien. Ataupun keadaan yang lebih parah itu infeksi di bagian usus besar, ya, infeksi bagian usus besar. Kalau khusus ambeien itu khasnya adalah kalau kita berak itu berak tai keras, itu namanya ambeien, ya. Tapi kalau dokter berak tidak tai keras, tidak ada benjolan yang keluar. Ambeien itu ada benjolan, ya. Jadi rasa-rasa aja itu pantai itu ada benjolan atau tidak, ya. Karena kalau benjolannya sudah ada berarti sudah parah, ya, sudah parah. Nah, ini yang harus diketahui oleh bapak-bapak dan adik-adik sekalian, bahwa kalau berak tai warna hitam tadi, maka itu sudah terjadi, ya, usus itu sudah
luka. Tapi ada kelainan yang lain yang walaupun tidak ada sakit ambeien, berak kita jadi hitam. Apa? Kalau kita minum obat yang mengandung besi. Besi, kandungan besi, bukan besi yang betul ya. Ya, itu bisa membuat kita beraknya warna hitam. Ya. Kemudian penyakit yang ke-9. Ada berapa ini, Dok? Orang semua hafal. Nah, ada 13. Diabetes. Diabetes disebut juga penyakit akibat stres karena dia mengubah pola makannya itu menjadi jelek. Ya, karena stres, ya. Jadi stres dimakan dulu. Ya, ada sesuatu tidak cari solusi, makan dulu. Akhirnya pankreas yang ada di tubuhnya itu yang membuat gula darah masuk di dalam darah itu dia menjadi rusak. Ya, akhirnya insulinnya yang pengendali hormon pengendali gula darah itu menjadi rusak. Itu diabetes, ya. Penyakit jantung. Kenapa? Karena kalau kita stres, jantung kita jadi begini. Buk ya. Akhirnya kolesterol dan trigliserida juga akan meningkat dan dia masuk di dalam darah dan inilah yang menyebabkan tekanan darah akan menjadi tinggi. Ya. Dan kalau orang sudah penyakit jantung tambah dengan hipertensi, nah ini bisa resiko jangan bilang dulu mati karena stroke ya, stroke atau serangan jantung. Ya, apa stroke tanda-tanda utamanya apa? Darah tinggi. Jadi kalau orang hipertensi lama dibiarkan tidak minum obat, tidak dikendalikan tekanan darahnya, maka bisa kena stroke. Apalagi dia punya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kehidupan pola hidupnya tidak bagus, maka bisa kena stroke. Stresnya terlalu tinggi juga bisa kena stroke. Ya, sudah 10 ya. Sekarang 11. Penyakit lupa, ya, Alzheimer namanya. Penyakit lupa ini karena kita stres yang begitu lama, ya, dan kadar kortisol yang tadi, ya, makin banyak, makin tinggi, maka akan terjadi kerusakan di bagian otak, ya, yang menyimpan ingatan kita. Oh, jadi lupa. Ada yang jangan lupa di sini? Ya, semua Dok. Lupa apa? Lupa pulang. Ya, jadi di akhir tahun ini kita banyak-banyak berdoa, ya. Hanya berdoa supaya nanti insya Allah ada waktunya untuk pulang. Pulang ke mana ini? Ke atas atau? Ya, jangan-jangan pulang ke atas. Langsung pulang ke atas berarti tidak ada. Insya Allah. Berikutnya yang tidak kalah, yang banyak yang kita punya gejala adalah nih penyakit kulit, motoidu. Ya. Jadi ada gatal-gatal disebabkan karena memang penyakitnya ada, ya. Kudu. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada skabies ya, karena kalau skabies jalan-jalan. Ya, jadi saya sudah memberikan ilmu kepada kader kesehatan untuk mengawasi nih orang-orang yang skabies. Ya, jadi kalau ada yang mulai gatal-gatal saat tidur tidak sadar kan? Jadi ya itu, ya banyak. Karena memang ini kutu ini dia tinggalnya malam, jalan-jalannya tuh malam, ya. Jadi tingkatkan kebersihan, ya. Jangan saling pakai ganti-ganti baju sama-sama dengan yang lain, ya. Menjaga kebersihan handuk juga, ya. Spray juga rajin mandi, oke, ya. Spray juga sering diganti, ya, dicuci, insya Allah tidak ada.
Ya, tapi khusus yang punya skabies ya harus berobat. Ya. Nah, gejalanya kata Bagaro, ya. Nah, kalau sudah lebih parah lagi itu penyakit kulit, maka dia sudah ada timbul yang disebut penyakit psoriasis, ya. Eksim pada kulit, sering itu di situ timbul. Ada yang sampai di dalam rambut, ya, bukan hanya di bagian tertentu. Dan kulitnya itu seperti selalu mengelupas, ya. Itu sudah kronis, sudah lama. Insya Allah tidak ada di sini ya. Yang sudah parah maksud dokter. Tidak ada ya. Ini dokter bilang tidak ada. Kalau rupa suka ganti-ganti kulit itu so parah. Ya, insya Allah tidak ada. Ya. Sudah 12. Sekarang terakhir ya, yang ke-13. Ya, depresi. Ini tingkat yang lebih berat ya. Kalau tadi tingkat ringan, kalau stres melakukan sesuatu ada solusinya, tingkat sedang, tingkat berat orang sudah depresi. Berat sekali kalau sudah jadi gila ya. Tapi kita harus mengenal apa tanda-tanda kalau orang mulai ada gangguan jiwa. Yang pertama dia tidak mau mandi. Ya, jadi orang yang tidak mau mandi ini harus diperhatikan. Yang kedua, sudah malas makan. Kalau orang serbu makanan, dia bilang puasa dulu. Ya, tidak mau makan dan tidak mau bersosialisasi. Diundang di sini tidak mau. Tidak mau dia, ya, tidur juga. Itu orang tanda-tanda mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi cari-cari ya. Ada yang sudah punya 3-3? Ya, insya Allah ya. Tidak ada. Harus semangat, makan semangat ya. Kemudian bersosialisasi semangat ya. Kemudian mandi juga semangat. Ya, ini ada pembagian sabun mandi. Ya, mandi rajin-rajin ya. Siap mau ibadah, mau sholat, harus siap. Jadi kalau sudah seperti ini ya, orang tuh bisa bersifat agresif atau beresiko. Ini bahaya. Ini harus konsul dengan dokter ahli jiwa. Ya, ini sedikit tentang makanan terbaik. Ada kentang ya. Ya, semua suka makan semua kan? Ada alpukat ya. Ya Allah, semua mimpi akang ini. Kacang-kacang ya. Bagus meredakan stres ya. Jeruk mau tunggu kiriman dok. Jeruk, stroberi, yogurt ya, nggak ada. Membuat mood kita jadi bagus. Susu ya, kalau di sini apa yang ada kita memang sudah ya Allah alhamdulillah. Ya. Ada teh ya. Ada teh kan ada, tidak mungkin tidak ada. Susu ada, kalau ada pembagian dok. Susu ada, alhamdulillah. Apa faktor yang supaya kita terhindar dari stres? Yang pertama, kalau ada sesuatu cari solusi, kemudian kita berolahraga. Ya, itu akan membuat kita rileks. Ya. Tapi dicari solusinya. Aktivitas sosial seperti ini, kumpul-kumpul, pergi ke masjid, cerita dengan teman, itu akan menghindari kita dari stres ya. Kemudian tidur cukup dan nyenyak. Apa dok yang membuat kita bisa tidur cukup yang nyenyak? Kalau misalnya kita aktivitas berolahraganya bagus, itu akan meningkatkan kualitas tidur. Ya. Ya. Itu. Jangan cari yang itu. Tidur cukup dan nyenyak. Makanan yang bergizi, insya Allah ya. Nah, mau berlibur? Di sini saja kita berlibur. Mau pergi pantai, nanti mau ingat-ingat jatuh pantai di sini.
ya, belum bisa, ya. Jadi libur itu hati senang di mana saja bisa, ya, tidak perlu ke tempat-tempat tertentu, ya. Kalau hati kita lapang, hati kita selalu berzikir, itu sudah libur sebenarnya, ya. Jangan harap dalam bapak-bapak ibu-ibu di sini punya hikmah yang besar. Ini luar orang sana banyak lupa, ya, lupa. Mereka berlibur tapi mereka lupa. Jadi terakhir adalah mengatur waktu, ya. Kalau orang stres karena waktu susah kayak saya, ya, mengatur waktu. Mungkin bapak-bapak pimpinan ini mengatur waktu di kantor, di rumah, membagi waktu untuk anak keluarga, ya, itu menjadi stres juga, ya. Baru libur hari Minggu sudah dapat telepon, ya. Ada kegiatan Pak, ada kegiatan Ibu Dokter, silakan pergi lagi, dan kasih tinggal keluarga, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, ya. Tapi di sini alhamdulillah kita masih punya banyak waktu, ya, untuk merenung, ya, beribadah, alhamdulillah, ya. Dokter bilang tidur, waktu tidur juga banyak. Saya sulit untuk membagi waktu untuk tidur. Jam begini berarti sudah harus tidur. Jam begini harus buka mata, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata yang sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Jadi masuk door prize, pertanyaan. Yang tadi 13. Ya, silakan. Nanti kalau ada yang bertanya silakan. Nanti ada juga mau dibagikan door prize. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.